Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia serta nikmatnya kita dapat menjalankan aktivitas hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman dan saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih atau hukum tentang 4 mazhab di dalam fikih, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang akan disampaikan oleh kelompok kami dari program studi bimbingan dan konseling 01 Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang beranggotakan Fenty Mei, NPM 2 1 5000006, Alia Putri, NPM 2 1 5000002, Lia Purwaningsih, NPM 2 1 5000047, Faiza Ayu Ramadhani Wibowo, NPM 2 1 5000109, Sinta Dewi Rahmawati, NPM 2 1 5000115. Khilafiyah dalam bahasa sering diartikan dengan perbedaan pendapat, pandangan, atau sikap. Masalah khilafiyah adalah masalah yang hukumnya tidak disepakati para ulama. Perbedaan pendapat di antara kalangan umat Islam bukan hanya terdapat dalam masalah fikih saja, tetapi khilafiyah juga melingkupi berbagai macam hal. Sebenarnya, ketidaksepakatan yang terjadi di kalangan umat Islam terkadang hanya pada tataran sempit, bahkan seringkali hanya perbedaan penggunaan istilah, tapi tidak jarang pula tataran perbedaannya luas, yaitu antara halal dan haram. Mazhab. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batas-batasannya, bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Mazhab Imam Hanafi. Biografi Imam Hanafi. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zauti At-Taimi Al-Kufi atau dikenal dengan nama Abu Hanifah. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah tahun 80 Hijriah dan meninggal di Baghdad tahun 150 Hijriah. Menurut suatu riwayat, dia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena dia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, dia disebut Abu Hanifah karena dia selalu berteman dengan tinta. Kata Hanifah menurut bahasa Arab berarti tinta. Dalam bidang fikih, beliau belajar kepada Hamad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijriah dan beliau banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in. Perkembangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah atau Irak, kemudian berkembang dan tersebar luas ke negara-negara Islam bagian timur. Pada permulaan masa perkembangannya, berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat hakim agung di Baghdad dan berkat mengutamaan khilafiyah Abbasiyah terhadap mazhab tersebut dalam lapangan peradilan. Para pengikut tersebar di berbagai negara seperti Irak,
Turki, Asia Tengah, Syria, Mesir, dan Lebanon. Metode ijtihad Hanafi. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum suatu riwayat berpegangan kepada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, dan Ihtisan. Mazhab Imam Maliki. Biografi Imam Maliki. Malik ibnu Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi atau 90 Hijriah dan wafat pada tahun 795 Masehi atau 174 Hijriah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Juga merupakan guru dari Muhammad Idris, pendiri mazhab Syafi'i. Salah satu keistimewaan dari Imam Maliki adalah beliau seorang tokoh dalam fikih dan hadis. Imam Malik menyusun kitab Muwatta dan dalam menyusun serta merapikannya memakan waktu kira-kira 40 tahun. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hadis-hadisnya sekitar 10.000 hadis. Namun setelah menyelesaikannya dan mengurangi setiap yang cacat dan tidak terjadi dalam perbuatan para imam, hingga hadis-hadisnya yang tersisa tinggal hadis yang sanadnya bersambung sekitar 500 hadis. Murid-murid dari Imam Maliki yang menyebarkan mazhabnya antara lain yang pertama Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Misri Al-Faqih Al-Maliki yang berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun. Yang kedua, Abu Muhammad Abdillah bin Wahab bin Muslim Al-Musri Al-Faqih Maula Rihanah Maula Yazid bin Anas Al-Fahri. Metode ijtihad Imam Maliki. Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Qaul Sahabi, Amal Ahli Madinah, Mursalih Mursalah, Istihab, Syayud Zori'ah, dan Syar'u Man Qablana yang menjadi landasan fikih Maliki. Karakteristik dari fikih mazhab Maliki. Yang pertama, mazhab Maliki berpegang kepada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW berhijrah. Yang kedua, dijadikannya mursalih ar-mursalah istislah sebagai sumber hukum. Ketiga, Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat qaul sahabi karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan orang yang berhijrah atau muhajirin bersama Rasulullah SAW atau dari golongan penolong yaitu kaum Ansor. Yang keempat, Imam Malik menggunakan istisan dalam berbagai masalah seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua. Yang kelima, kedudukan sunnah di hadapan Imam Malik. Biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Ka'bah bin Luwai bin Ghalib Abu Abdillah Al-Quraisy Asy-Syafi'i Al-Maliki. Keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Syafi'i hidup pada zaman atau masa Khalifah Harun al-Rasyid al-Amin al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Beliau dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat saat dia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekah. Pada hari Imam Syafi'i dilahirkan, 2 orang ulama besar meninggal dunia. Seorang di Baghdad, Irak, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, pembangun mazhab Hanafi, dan seorang lagi Mekah, yaitu Imam Ibnu Jurje al-Maki, mufti Hijaz ketika itu. Kata orang dalam ilmu firasat, hal ini adalah suatu pertanda bahwa anak yang lahir ini
akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kepintarannya. Memang firasat ini agar terbukti dalam kenyataan. Dasar-dasar pemikiran Imam Syafi'i tentang penggunaan dalil. Pembicaraan menyangkut dalil syarah dalam beberapa kitab usul fiqh selalu berkisar di seputar dalil-dalil syara'ah yang disepakati dan dalil-dalil syara'ah yang diperselisihkan. Beberapa istilah populer dari dalil syara'ah atau sumber hukum itu antara lain adalah adillah, al-ahkam, al-muttafaq, hukum yang disepakati, adillah, al-hakam, al-muktalaf alaiha, dalil-dalil hukum yang diperselisihkan, masadiru, al-ahkam, al-muktalaf alaiha, sumber-sumber hukum yang diperselisihkan. Sedangkan dalil atau sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama al-sunnah ada 4, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Sementara selebihnya seperti istihsan, istihab, istislah, dan sebagainya merupakan dalil atau sumber yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam buku Usul Fikih tahun 1993 yang berjudul Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam karangan Profesor Dr. Mukhtar Yahya dan Profesor Dr. Faktur Rahman dijelaskan bahwa kalangan Syafi'i mengklasifikasikan dalil menjadi 2, yaitu dalil syara yang telah disepakati serta wajib dan diamalkan, dan dalil syara yang masih diperselisihkan. Dalil-dalil yang telah disepakati oleh mayoritas ahli usul menurut Imam Syafi'i dan memiliki kekuatan hukum adalah Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan istihab. Sedangkan yang lainnya merupakan dalil yang dikelompokkan pada dalil yang diperselisihkan dan tidak wajib diamalkan menurut Al-Syafi'i, yaitu istihsan, masalah mursalah, uruf, mazhab, sahabi, dan syaur uman kolbam. Cara-cara ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menentukan turuk istinabat al-ahkam tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihad yang dijelaskan dalam buku karangan Tengku Muhammad Hasbi pada tahun 1997 yang berjudul Pengantar Hukum Islam adalah sebagai berikut. 1. Dohir-dohir Al-Quran selama ada dalil yang menegaskan bahwa dimaksud bukan dahirnya. 2. Sunnatur Rasul. Asy-Syafi'i mempertahankan hadis ahad selama perawinya kepercayaan, kokoh ingatan, dan bersambung sandanya kepada Rasul. Beliau tidak mensyaratkan selain daripada itu. Lantaran itulah beliau dipandang pembela hadis. Beliau menyamakan sunnah yang solid dengan Al-Quran. Ijma, menurut pahamnya ialah tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan. Beliau berpendapat bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham segala ulama tidak mungkin. Qiyas, beliau menolak dasar istihsan dan dasar istihlah. Metodologi ijtihad Imam Syafi'i tidak ada yang menggunakan logika kecuali terbatas pada qiyas saja. Istidlal, Asy-Syafi'i dapat memahamkan dengan baik fiqh ulam Hijaz dan fiqh ulam Irak, dan beliau terkenal dalam medan mudaroah sebagai seorang yang sukar dipatahkan hujahnya. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Biografi singkat Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Asad ibnu Idris Ibnu Abdullah Ibnu Hasan al-Syabani. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abdul Malik Ibnu Sawad dan Ibnu Hindun al-Syaibani. Ahmad ibnu Hanbal berasal dari keturunan Bani Saiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arab. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, dan sejarah sahabat,
serta para tabi'in. Di antara guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziyad, Hushaim, Umar, Ibnu Humam, dan Ibnu Abbas. Beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hanbal terkena penyakit demam panas pada hari pertama di bulan Rabiul Awal tahun 240 Hijriah, hingga beliau tidak mampu untuk berjalan di rumahnya, melainkan dengan pertolongan. Ibnu Hanbal meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Jenazah beliau dimandikan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Hujjaj Al-Muruzi. Jenazah beliau dikebumikan sesudah sholat Jumat di Baghdad dan juga diiringi oleh puluhan ribu rakyat. Pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam menetapkan hukum Islam. Imam Ahmad Ibnu Hanbal termasuk al-hadis dan bukan sebagai al-fiqih. Maka tampak dengan jelas bahwa al-sunnah sangat mempengaruhi dirinya dalam menetapkan hukum. Dari faktor itulah, maka beliau dalam mensikapi keadaan sosial politik selalu menggunakan maslahah, musalah, dan ihsan sebagai dasar hukumnya selama nas atau haul al-sahabat tidak ditemukan. Metode istidlal Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam menetapkan hukum Islam. Metode istidlal Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang dipakai untuk menetapkan hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Sahih. Yang kedua, fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Al-Hadis Al-Mursal, Al-Hadis Al-Laif. Yang terakhir, ada Al-Qiyas. Sekian pembahasan mengenai khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih atau hukum tentang 4 mazhab di dalam fikih dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.